ketidakpakeman ini tidak hanya pada wayang, tapi juga seni budaya, sistem sosial kemasyarakatan kita sudah tidak pakem. Akibatnya apa? Akibatnya seperti ini. Panjenengan dapat merasakan, dapat mengamati seluruh tatanan kehidupan kita sekarang ini penuh dengan ketidakselarasan. Bisa diwujudkan dalam bentuk bencana, penyakit, bentrok antar warga, antar suatu wilayah, dan masih banyak ketidakselarasan atau bentuk-bentuk ketidakselarasan yang lain karena pola hidup kita telah keluar dari pakem. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas ketidakpakeman ini? Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan menampilkan sudut pandang tentang pakem. Pakem ini multidimensi yang aku maksud nggih. Tetapi ya intinya pakem. Pakem yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sosial budaya, juga mungkin sosial politik gitu loh. Panjenengan selama ini mungkin sangat akrab dengan yang namanya pertunjukan wayang. Nah, bagi mereka kalangan sepuh, kalangan tua, pasti paham apa yang aku maksudkan, bahwa banyak dalang saat ini atau ketika menampilkan cerita atau tampil pentas itu banyak yang mungkin tidak atau jauh dari pakem yang dulu zaman kita kecil dulu mungkin masih dimainkan oleh para dalang-dalang yang pakem gitu loh. Nah, karena dalang-dalang sekarang mungkin karena faktor ya zaman yang berubah dan juga ingin menuruti selera pasar, itu banyak yang meninggalkan pakem. Pakem itu maksudnya adalah suatu pola atau tatanan sistem yang sudah baku, yang itu selaras dengan alam. Satu contoh itu mungkin ketika aku masih kecil sampai remaja lah, yaitu seingatku dulu itu kalau pertunjukan wayang misalnya malam gitu itu habis subuh atau pagi itu baru selesai. Tapi kalau sekarang belum subuh udah selesai belum subuh udah selesai gitu loh. Jadi padahal cerita wayang itu kan ada pakemnya. Oh, jam segini tuh adegannya seperti ini, edukasinya tentang ini. Jam sekian nanti adegannya ini, edukasinya ini. Jam sekian nanti edukasinya ini, jamnya ini, maksudnya ini, ceritanya begini. Itu kan ada pakemnya. Kalau tidak salah loh nggih, aku masalahnya bukan ahli dalang dan bukan dalang juga. Cuman aku mengamati dan merasakan ketika zaman aku masih kecil, masih anak-anak nggih. Itu dulu ketika menonton wayang itu aku sangat antusias sekali. Tapi akhir-akhir ini beberapa puluh tahun belakangan ini, kata mungkin 10 tahun belakangan ini atau 15 tahun belakangan ini kok aku sama sekali kurang tertarik untuk menonton wayang. Mungkin karena aku sudah banyak sekali ketika masa kecil dan remaja itu, atau katakanlah 10-15 tahun yang lalu itu aku sangat sering menonton wayang. Tetapi dalang-dalangnya dulu itu masih pakem. Masih yaitu tadi kadang pentasnya sampai pagi, sampai paling tidak ya habis subuh lah gitu kan. Nah, itu ceritanya pun biasanya mulai jam 9-an jam 9-an kita jam 9 itu mulai gitu loh. Tapi sekarang itu tidak. Banyak yang mungkin sudah tidak pas. Dan ketidakpakeman ini tidak hanya pada wayang, tapi juga seni budaya, juga mungkin sistem sosial kemasyarakatan kita. Itu banyak yang sudah tidak pakem atau sudah tidak, katakanlah, mengikuti tatanan keselarasan dengan alam yang dipraktekkan oleh para leluhur kita di zaman kuno. Akibatnya apa? Akibatnya seperti ini. Panjenengan dapat merasakan, dapat mengamati seluruh tatanan kehidupan kita sekarang ini penuh dengan
ketidakselarasan. Bisa diwujudkan dalam bentuk bencana, bisa diwujudkan dalam bentuk penyakit, bisa terwujud dalam bentuk bentrok antar warga, antar suatu wilayah, dan masih banyak ketidakselarasan atau bentuk-bentuk ketidakselarasan yang lain karena pola hidup kita telah keluar dari pakem. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas ketidakpakeman ini? Ya kita semua. Tapi tentunya yang paling bertanggung jawab adalah mereka-mereka yang memang selama ini menekuni bidang-bidang itu, tapi telah keluar dari kepakemannya karena mengikuti selera pasar. Termasuk mungkin dalam bidang sosial politik kita. Sistem yang saat ini berjalan atau katakanlah demokrasi kita, menurutku saat ini demokrasi liberal, kebablasan, tidak terkendali. Dan menurutku sistem demokrasi kita saat ini itu tidak pakem dengan tatanan keselarasan alam di bumi Jawa Nusantara. Nah, menurutku kalau ini diterus-teruskan ya hidup kita jadi amburadul. Sekali lagi ini menurut sudut pandangku panjenengan nggih tidak harus setuju, panjenengan semua tidak harus percaya. Tapi tolong panjenengan amati. Semua videoku selalu mengingatkan akan bangkitnya zaman baru, tatanan baru. Yang sebenarnya adalah tatanan kuno yang dibangkitkan kembali, tatanan purba yang dibangkitkan kembali. Nah karena apa? Menurutku saat ini seluruh sistem tatanan kehidupan kita, baik tentang sosial kemasyarakatan, sosial politik, sosial seni dan budaya itu sudah tidak pakem. Dalam tanda kutip ya, panjenengan pasti paham yang kumaksudkan tidak pakem ini gitu loh. Jadi banyak tatanan kita ini yang sudah tidak pakem, keluar dari jalur, keluar dari keselarasan dengan alam. Panjenengan dapat amati dalam bentuk-bentuk yang panjenengan amati di sekitar kehidupan panjenengan, entah di bidang wayang, ketoprak, atau sosial politik yang saat ini berjalan, dan juga yang lain. Panjenengan amati, banyak yang keluar dari jalur atau yang tidak pakem. Dalam tanda kutip ya, ini berdasarkan pengamatanku. Jenengan dapat melakukan pengamatan juga, dan menurutku ini memberi andil besar sehingga tatanan kehidupan kita ini penuh dengan ketidakselarasan. Karena hidup kita tidak selaras ya kita mengundang bencana, mengundang penyakit, mengundang perang, mengundang bentrok dan lain-lain. Aku menampilkan tema ini atau menampilkan sudut pandang ini karena kepedulian. Karena menurut pengamatanku, kalau kita tidak segera kembali ke tatanan yang selaras dengan alam atau tatanan pakem, maka hidup kita terancam. Bumi kita terancam. Dan tugas kita semua, karena ini kita tinggal di bumi kok. Di bumi yang sama, di tanah yang sama. Saudara katanya. Di udara yang sama. Jadi kita harus bertanggung jawab bersama-sama untuk mengembalikan kepakeman hidup yang wujudnya dalam berbagai macam bidang, baik sosial budaya, sosial politik, sosial ekonomi maupun yang lain. Ini tugas kita bersama. Aku menampilkan sudut pandang ini karena menurutku ini sangat penting. Sangat penting. Generasi kita, anak-anak kita saja mungkin sudah banyak yang tidak mengenali pakem-pakem kuno, pakem-pakem yang sebenarnya itu telah mengatur suatu pola hidup yang selaras dengan alam. Apalagi nanti generasi setelah itu. Kalau kita tidak segera toto-toto, kalau kita tidak segera bersiap mengembalikan tatanan kehidupan ini dalam segala bidang, dalam segala lininya kembali ke pakem, ya kalau kita ingin hancur ya monggo. Tapi kalau aku pribadi, mungkin kami di Bunga Dharma ya, kami ingin mengembalikan tatanan kembali menjadi pakem. Dan aku berharap ketika aku menyampaikan video ini, panjenengan semua juga terinspirasi. Aku berharap rasa panjenengan, nurani panjenengan terkoneksi juga dengan hal ini. Sehingga
panjenengan pun paling tidak punya ketertarikan untuk kembali ke zaman pakem, menjalani hidup yang pakem. Mohon ini dipahami dengan tepat, dan setelah paham ya mohon ditindaklanjuti. Artinya harus ada aksi nyata, kita pola-pola gitu loh. Ya kalau misalkan salah satu contoh itu di zaman kita kecil kita masih sering melihat para mbah-mbah kita, leluhur kita, orang-orang tua kita melakukan sesaji persembahan. Nah, mungkin banyak di Jawa ini mungkin itu setelah hilang. Padahal itu sebenarnya pakem. Kenapa aku nyebutnya pakem? Yaitu suatu pola bagaimana selaras dengan alam. Leluhur kita tuh menganggap bahwa kita ini hanya salah satu makhluk yang hidup di bumi. Makhluk yang lain perlu dihormati, dan salah satunya adalah dengan melakukan persembahan. Karena kita tidak sendirian hidup di bumi gitu. Itu termasuk juga bagian daripada tatanan hidup yang pakem. Jadi tugas kita bersama untuk mengembalikan tatanan hidup dengan segala wujudnya, dengan segala bidangnya, untuk kembali ke tatanan hidup yang pakem. Ini artinya sangat luas atau multidimensi, tapi aku berharap panjenengan memahaminya. Karena ini penting. Ketika panjenengan nanti mampu hidup yang pakem, dalam konteks ini adalah hidup yang selaras dengan alam, dengan tatanan alam, tatanan keilahian, maka hidup panjenengan nanti akan berubah drastis. Jenengan coba. Apalagi ini menjelang masa pergantian. Sekali lagi, ini menjelang masa pergantian perubahan zaman baru. Sekali lagi, tolong direnungkan, dihayati tentang apa yang kumaksudkan bahwa saat ini pakem hidup kita telah hilang. Juga wujud jenis kehidupan yang juga telah kehilangan pakemnya. Dan melalui video ini aku mengajak panjenengan semua atau menginspirasi panjenengan semua, semoga tergerak juga untuk mengembalikan tatanan kembali ke tatanan pakem. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.